bagian dari fasial tuh gini. Jadi dari orbita, dari pipi, dari dagu, dari daerah temporal. Jadi kita punya otot ya, lalu kemudian otot ini digerakkan. Itu semua orbita ini bisa melek, bisa kemudian pipi bisa menggembung gitu ya. Lalu kemudian mata kita juga bisa bergerak kanan kiri, otot mata itu ada di situ semua ya, oculomotor, troclear, abdusen, trigemina. Jadi kita bisa mata kita penjuntit mayanya bisa naik turun gitu. Kita bisa tersenyum, itu juga semuanya di situ. Terus kemudian lidah kita bisa bergerak, lalu kemudian epiglotis kita bisa turun naik, itu semuanya di sana. Terutama juga fasial ya. Fasial itu nervusnya ada di sekitar di bawah telinga, sedikit di bawah telinga. Jadi kalau nanti kita lihat pada gambar berikutnya seperti jaring serepnya seperti tangan. Jadi walaupun di sini munculnya hanya di display sebagai nervus yang warnanya hijau itu ya, letaknya ada di situ di sebelah agak sedikit ke atas dari medula oblongata. Di bawah kita lihat di sini kelihatan ya gambarnya. Jadi kalau kalian lihat ya, itu ada seperti dia itu nervus fasial itu nervusnya di jaringnya seperti tangan. Jadi tangan kita tempel agak di bawah dari telinga. Nah, dia seperti jaras-jarasnya akan menjalar ke setiap bagian dari wajah. Jadi wajah kita bisa bergerak. Jadi tersenyum, bisa manis gitu ya. Kalau marah bisa sangat menyeramkan. Itu karena semua otot-ototnya digerakkan oleh nervus itu. Lalu vestibulum cochlear ini untuk pendengaran ya. Jadi kita lihat kenapa kita bisa mendengar. Karena di situ kan ada tulang-tulang pendengaran. Kenapa kita bisa ketika oleh nggak jatuh, atau kita bisa bermanuver loncat, tapi kita kemudian nggak gebrak gitu ya, tapi bisa langsung berdiri. Itu karena ada keseimbangan di vestibulum. Ya, di vestibulum keseimbangan di trochlear juga. Kita bisa merasa, kita ini berada dalam posisi yang bagus. Terus kemudian kita juga bisa berada di ketinggian tanpa kita jatuh gitu, karena kita bisa menseimbangkan posisi itu di situ ya. Ada hipoglosal, lalu vagus aksesori 9 itu nanti berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan rangsangan-rangsangan yang masih terkait dengan daerah nervus kranial yang lainnya. Nanti kalian juga akan ada tugas untuk membaca selengkapnya. Nih kita lihat ya, kalau kita Anda bisa lihat lagi membaca skema di gambar ini akan lebih jelas itu akan di mana aja tuh persarafannya ya. Jadi sepanjang di bawah dari tengkorak kita bayangin susunannya itu semua penuh, tidak cuma pembuluh darah, nanti kita juga belajar pembuluh darah, tetapi juga jaringan jaras-jaras dari nervus, dari olfaktorius sampai vagus dan hipoglossus ya, sampai kemudian daerah-daerah refleks yang ada di leher, baik yang untuk penelan ya, untuk kemudian aktivitas suara, itu semua ada di sana. Oke, nah ini ada tugas nih. Jadi di dalam otak, kalau kita tadi bilang frontal, parietal, occipital, temporal, lalu kemudian otak besar, cerebellum, lalu ada midbrain, ada thalamus, hipotalamus, ada corpus callosum, ada medula oblongata. Maka kalian bisa simak di sini ya. Coba YouTube-nya nanti dicek, kalian buka seperti apa brain. Nanti kalian bisa melihat apa aja bagian ini dan bagaimana fungsinya. Jadi ada hipokampus, amigdala, korteks, ada thalamus, ada somatosensory cortex ya, kalian lihat. Nanti kalian resume sendiri sehingga kemudian kalian nanti tahu bagian. Nah, saya mau mengingatkan ini juga, ternyata ketika kita lihat otak, kita tidak cuma melihat bagian itu. Ada satu ahli yang sudah 100 tahun yang lalu kurang lebih memetakan ternyata daerah otak juga lebih kompleks ya. Dia melakukan penelitian, baik 100 tahun lalu peneliti ini udah melakukan penelitian. Belum ada, X-ray mungkin udah ada, tapi tidak untuk menilai otak ya, karena otak nggak akan kelihatan. Tapi dia kemudian membuat sebuah preparat sitologi ya. Jadi otak itu dibelah-belah sampai bagian yang kecil-kecil gitu ya. Terus kemudian dia lihat preparat di setiap bagian otak ya. Terus kemudian dipetani bagaimana perbedaan dan persamaannya. Sehingga
dengan dia melihat sel-sel di mikroskop, ya, situ arsitektur otak dapat dia petani dalam bentuk mapping di 50 area berbeda. Gila ya. Orang ngapain aja nih kerjanya. Dan kita lihat tuh sudah dibagi seperti ini. Jadi ini adalah di atas itu adalah area otak yang dilihat dari luar. Kalau lihat dari sebelah dalam, ya, dari kanan kiri kita bisa petakan menjadi 52 area. Sehingga karena dia menemukan ini, maka peta ini dikatakan sebagai peta Broadman area, ya. Kalian ada tugas baca, jadi apa itu Broadman area yang kalian baca di tugas baca, oke? Ya. Ini dia, namanya Cordinia Broadman, dan itu dia temukan pada tahun 1909, ya. Jadi udah 110 sekian, ya. Dan gitu, karena penelitian yang sangat spektakuler, bayangin ya, ini bukunya, ini tulisannya, ini hasil penelitiannya. Vergleichende Lokalisationslehre der Großhirnrinde, itu bahasa Jerman. Dan ini adalah buku yang sampai hari ini, kalau kita sebagai expert di bidang neurologi, itu masih bisa pesan bukunya. Bayangin ya, orang yang udah kemana-mana, sampai 110 tahun kalau kita mau baca hasil penelitiannya masih up to date dan bisa dipesan hingga hari ini. Ya, jadi kalau ada yang mau, ya, kalian pesan aja. Bahasa Jerman. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada juga dalam bahasa Inggris ya, karena itu kan udah menjadi bahasa dunia, maksudnya menjadi publikasi yang bisa dinikmati oleh orang dunia. Ya, jadi kebayang tuh, ini orang rajin banget. Nah, ini kita lihat dari semua area itu dia petakan fungsinya dan dia petakan juga lokasinya di mana, dari 52 area. Terus kemudian dari 52 area ada khususan lagi yang bisa kita simak. Ternyata ada yang dinamakan Broca area dan Wernicke area. Apa itu? Kalian baca ya. Jadi Broca area itu adalah sama dengan area Broadman ke-44 dan ke-45. Dia berperan dalam produksi bahasa. Artinya gini, kalau ada terjadi sesuatu sama Broca area, misalnya karena stroke, karena trauma, atau karena apapun, misalnya kena tembak gitu ya, maka orang yang rusak Broca areanya, yaitu di area gyrus frontalis superior, artinya di daerah frontal, maka kemudian kemampuan bahasanya terganggu. Ya. Kalau produksi bahasa itu gini, iya, gue tadi dari rumah, terus kemudian gue pergi lagi, gue gak punya uang, terus kemudian gue taruh di ATM, gue cuma punya 50.000, jadi dia cukup segitu aja. Oke, itu produksi bahasa. Jadi wah, ngaceng banget ya. Jadi produksi kata-katanya sangat banyak. Itu makanya orang ini akan banyak berucap gitu. Karena dia kemampuan bahasanya dengan jumlah kata-kata yang sangat masif. Lalu apa dengan Wernicke area itu masih menjadi bagian mensupport kemampuan bahasa. Ingat ya, manusia itu kemampuannya sangat bagus. Ada gitu, kalau dia berpikir bagus tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa apa juga ya. Gitu. Dia kemudian bisa menulis tapi dia nggak bisa mengartikulasi, agak susah juga. Maka kemudian kemampuan mengartikulasi kemampuan bahasa adalah kemampuan yang cukup superior pada manusia. Gitu. Makanya menjadi daerah yang penting. Wernicke area. Dia ada di daerah temporal superior, jadi temporal tapi sebelah atas. Ya. Dia berperan pada pemahaman bahasa, termasuk bahasa tulisan dan lisan. Jadi gini, kalau saya sebut kereta api, saya baru saja pulang. Saya datang ke kampus naik kereta api. Kalau nggak saya jelasin, kereta api itu adalah kendaraan yang gerbongnya panjang, bisa 10 gerbong, dan dia menggunakan rel. Capek banget kalau kita sampai setiap kali bilang kereta itu, ya ngejelasin sampai kata-kata panjang, itu nggak bisa. Tapi dengan kemampuan dari Wernicke area ketika bilang, kamu datang pakai mobil, kamu naik apa? Naik tram. Orang udah nggak usah ngejelasin, karena semua orang dengan kemampuan bahasanya itu mempunyai sebuah sistem di mana ketika kemudian satu kata itu bisa kemudian memunculkan makna gitu. Jadi kenapa bahasa menjadi sebuah sebuah tanda dari kepiawaian dari manusia ya. Jadi kalau misalnya Indonesia punya ribuan bahasa, sebenarnya Indonesia sangat kaya.
dari sisi bahasanya. Jadi itu juga adalah kemampuan dari sebuah negara di mana penduduknya mampu menghasilkan ragam bahasa. Jadi otaknya cerdas juga ya. Gitu kita orang Indonesia harusnya menguasai berbagai macam bahasa etnik, dan itu adalah sebuah kemampuan dari talenta dan kemampuan dari penduduk Indonesia untuk kemudian menguasai bahasa ini. Nah, kalau kamu mau mengetahui apa yang menyebabkan atau apa yang terjadi jika keadaan di luar area itu bermasalah, maka akan terjadi kelainan namanya afasia. Apa itu afasia? Oke, saya nggak usah bahas ya. Itu ada tugasnya, kalian bisa baca ya. Kalau kalian penasaran, kalian baca. Nah, satu hal lagi, apa itu somatosensori korteks dan motor korteks jadi ini? Ini adalah otak tampilan dari atas dan superior. Tapi posisinya di atas adalah frontal, di bawah adalah occipital. Ya. Di daerah tengah-tengah, ya tengah-tengah dari otak di frontal, ya sebelum ke occipital atau di dekat occipital itu ada daerah yang kita bisa kenal yang dilambangkan dengan warna ungu dan agak kebiruan. Ya, yang ungu itu adalah menandakan daerah sensorik, ya, yang kemudian biru adalah motorik. Dan kalau kita lihat gini, kenapa sensorik sama motorik dipadanin, ya, diciptakan begitu? Karena gini, kita kenapa melakukan gerakan? Biasanya kita melakukan gerakan karena kita sudah dapat rangsangan dulu. Misalnya gini, coba ya, kamu ada kucingnya kemudian lari gitu ya ke arah kamu, terus kemudian kamu juga lagi jalan. Kamu kan nggak mungkin ketika dia lari kamu injak tuh, saking karena si kucing tuh nggak memperhatikan kamu jalan, pasti kamu menghindar dong gitu ya. Jadi artinya sensori kamu main dengan melihat, lalu kemudian karena kamu melihat ada bahaya atau ada sesuatu yang kemungkinan terjadi, kamu jaga itu supaya kemudian tidak mencelakakan ya. Jadi otomatis kamu bergeser. Itu artinya motorik kamu langsung berespon. Makanya kemudian kenapa jaras? Hikmahnya adalah yang kita lihat dari fenomena ini adalah kenapa sensori kemudian disandingkan satu jalinan dengan motorik itu ya. Hebat banget. Terus kita lihat nih. Ini namanya homunculus, cortical homunculus. Jadi bagaimana manusia dipetakan sesuai dengan kemampuan kemudian koordinasi dan kemampuan dari organ-organ. Kita lihat, area tangan itu diatur oleh segini wilayah pembagian otak. Cuma di sini, ya. Mana yang lebih besar? Area yang mengaturnya di otak. Tangan ya. Iya. Karena gerakan tangan jauh lebih banyak, lebih ritmik, lebih detail, lebih pretil ya dibanding dengan kaki. Kalau kaki loncat berdiri lalu kemudian berputar, yang ngangkat, yang tangan cubit, gemes gitu ya, mencabik gitu, kemudian merenggut itu ngetik gitu. Bisa nggak jadi kaki ngetik? Nggak bisa ya. Jadi makanya otot-otot dan daerah sensoriknya jauh lebih luas ya, daerah sensoriknya jauh lebih luas, daerah motoriknya juga jauh lebih luas. Kita lihat ini, mata, muka, sama daerah kaki, lebih gede muka ya. Gede muka kan? Gitu. Kenapa kita lihat muka? Karena etalase manusia di mana? Etalase manusia di muka ya. Di muka kita bisa sedih, bisa gembira, bisa sangat antusias, bisa ngelirik, bisa berbinar, bisa mengecap, bisa mengaroma, bisa bermimik dan sebagainya. Jadi ini diatur oleh area yang jauh lebih luas dibanding untuk mengatur yang lain. Jadi hampir sama nih tangan sama muka karena aktivitas daerah muka dan aktivitas daerah tangan jauh lebih aktif dibandingkan area-area tertinggal, sehingga daerah yang mengkoordinasikan di otak pun relatif jadi lebih luas dibanding dengan area-area yang lain. Ya. Itu ya hikmahnya. Jadi kita harus lihat otak sedemikian hebat. Nah, ini ada penelitiannya, tapi saya terlalu panjang kalau lihat. Artinya gini, sekarang penelitian itu akan melihat fungsi-fungsi otak. Dan ini adalah didukung oleh kecanggihan alat-alat imaging, ya, terutama MRI, terutama functional MRI. Jadi nanti kamu melihat bagaimana peran functional MRI atau functional MRI nanti di daerah imaging. Sehingga sekarang ahli kedokteran itu sangat bisa memahami
memahami bagaimana otak bekerja ketika seorang manusia melakukan respon-respon terhadap segala sesuatu yang ada di sekelilingnya gitu. Dan itu tentu akan sangat memberikan manfaat kepada cara kita memahami sesuatu, sehingga kalau ada yang patologisnya bisa dicegah atau diobati. Atau kemudian kita juga bisa melihat bagaimana kemampuan otak direkayasa menjadi diadopsi pada aspek-aspek bidang yang lain, ya, misalnya teknologi, ya, atau kemudian engineering. Nah, kita pahami ini sekarang adalah rekonstruksi atau posisi dari otak tengah dan kemudian batang otaknya. Jadi di otak itu di sebelah dalam kita lihat ada bangunan yang tadi ada thalamus, ada kemudian hipotalamus, ada kemudian hippocampus dan ada cerebellum. Jadi ini adalah bagian di tengah otak, ya, bersemayam di tengah-tengah. Dan itu menjadi bagian penting juga yang menopang aktivitas otak secara keseluruhan, ya. Kita lihat tadi ada putamen, ada thalamus, ada amigdala, itu semuanya sangat berperan. Kalian lihat YouTube-nya. Jadi kita akan bisa memahami bagaimana itu berespon. Ini adalah kayak secara skematik lebih memperlihatkan bagian-bagian dari otak. Nanti kalian baca, ya, supaya kalian tahu struktur di dalamnya. Nah, kalau kita imaging, kita bisa tekan lebih dalam, ya. Ada frontal, parietal, occipital, temporal, cerebellum, ada kemudian kita lihat ada corpus callosum, itu ada ventrikelnya,